Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 tentang proyeksi. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan proyeksi dan besar sudut dalam ruang dimensi 3. Proyeksi dengan dalam bangun ruang yang akan kita pelajari nanti, yang pertama ada proyeksi titik pada garis, kemudian proyeksi titik pada bidang, proyeksi garis pada bidang. Yang pertama, proyeksi titik pada garis. Contohnya, misalnya kita punya titik P di sini, akan kita proyeksikan ke garis K. Di manakah proyeksi titik P nanti ke garis K ini? Caranya, dari titik P ini kita tarik garis tegak lurus dengan garis K. Misalnya kita kasih nama garis M. Nah, garis M ini akan memotong garis K di titik Q. Nah, titik Q di garis K ini adalah hasil proyeksi titik P pada garis K. Kita akan lihat contoh. Misalnya, diketahui kubus ABCDEFGH. Terus, tentukanlah proyeksi titik A pada garis BC, pada garis BD, dan pada garis ET, di mana titik T adalah perpotongan dari AC dan BD. Kita lihat yang pertama, proyeksi titik A pada garis BC itu adalah titik B, karena AB itu tegak lurus dengan BC. Yang kedua, proyeksi titik A pada garis BD itu adalah titik T, karena AC tegak lurus dengan BD. Sedangkan proyeksi titik A pada garis ET itu adalah titik A aksen di sini. Karena apa? Karena AC itu tegak lurus dengan ET. Jadi proyeksi titik A pada ET itu adalah di sini, titik A aksen. Yang kedua, kita akan belajar proyeksi titik pada bidang. Contohnya, kita lihat. Nah, dari titik P ini kita akan proyeksikan ke bidang H. Bidang yang merah ini bidang H. Caranya, kita dari titik P ini ditarik garis menembus titik P, misalnya garisnya garis G. Nah, garis G ini menembus bidang H di titik P, maka P aksen ini adalah proyeksi titik P pada bidang H. Kita lihat contohnya sekarang. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan proyeksi titik E pada bidang ABCD, proyeksi titik C pada bidang BDG. Kita lihat yang pertama. Proyeksi titik E pada bidang ABCD. ABCD itu adalah titik A, karena garis EA ini tegak lurus dengan ABCD. Nah, di manakah proyeksi titik C pada bidang BDG? BDG itu adalah, kita lihat, garis CE itu tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, proyeksi titik C pada bidang BDG itu adalah titik P, karena garis CE ini tegak lurus dengan BDG. Jadi proyeksi C pada BDG itu adalah titik P.
Yang ketiga, kita belajar tentang proyeksi garis pada bidang. Kita lihat proyeksi sebuah garis, misalnya ini ada garis G, akan kita proyeksikan ke bidang H. Proyeksi garis G ini dapat diperoleh dengan memproyeksikan semua titik-titik yang ada di G ini ke bidang H. Nah, di sini kita proyeksikan semua, akan diperoleh garis pada bidang H A aksen B aksen. Ini adalah proyeksi garis G pada bidang H. Kita akan lihat fakta-fakta bahwa proyeksi garis pada bidang umumnya juga berupa garis. Terus jika garis H tegak lurus beta, maka proyeksi garis H pada bidang beta itu berupa sebuah titik. Jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yaitu proyeksi garis G pada beta dan sejajar garis G. Contohnya yang pertama, kita lihat ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di manakah proyeksi EF pada bidang AB, CD? Jika panjang rusuk kubus ini 6 cm, berapakah panjang proyeksi CG pada bidang BDG? Kita lihat pembahasannya. EF kita proyeksikan ke ABCD. Berarti menentukan proyeksi titik E dan titik F ke bidang ABCD, yaitu kita peroleh titik A dan titik B. A proyeksinya E, B proyeksi F pada bidang ABCD. Jadi proyeksi EF ke bidang ABCD adalah garis AB. Sekarang proyeksi CG pada bidang BDG. Berarti kita harus menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Kita buat garis bantuan. Nah, proyeksi garis CG pada bidang BDG itu titik P dan titik G. Berapakah panjangnya? Panjang proyeksi CG pada BDG itu adalah panjang garis PG. Nah, PG itu 2/3 dari panjang GR. Jadi panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah 2/6 dari 1/3 kali setengah A/6. A adalah panjang rusuk kubus 6 cm. Ini masih ada contoh-contoh, bisa dilihat untuk proyeksi. Nah, sekian, terima kasih. Terus